Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membawakan materi tentang perlawanan gue terhadap VOC. Silahkan dilihat dan semoga bermanfaat. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sumba Opo yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hal istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, "Tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama." Dengan prinsip keterbukaan itu, maka gue cepat berkembang dengan pesatnya. Berikut adalah benteng Sumba Opo pada tahun 1724. Latar belakang perlawanan Goa terhadap VOC adalah 1. VOC mengadu domba kerajaan Goa dengan kerajaan Bone. 2. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 3. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 4. Adanya perjanjian Bongaya. Dan 5. Belanda memerintahkan kepada Makassar untuk melepaskan kekuasaan yang berupa daerah di luar Makassar. Perlawanan Goa terhadap pasukan kolonial Belanda terjadi saat Belanda mulai mengetahui pentingnya pelabuhan Goa sebagai transito bagi kapal-kapal yang berlayar. Selain itu, letak pelabuhan Goa sangat strategis karena terletak antara Malaka dan Maluku, sehingga Belanda menjalin hubungan dengan Raja Goa untuk berdagang di pelabuhannya. Dan permusuhan rakyat Makassar dengan VOC terjadi sejak tahun 1616. Pada saat pembesar Makassar diundang dalam suatu perjamuan di atas kapal VOC. Namun pada kenyataannya mereka melucuti sehingga terjadilah perkelahian seru yang menimbulkan banyak korban di pihak Makassar. Sejak saat itu orang-orang Makassar membenci VOC. Perlawanan tersebut adalah pada tahun 1616, kapten kapal VOC Engquizan menculik beberapa bangsawan Goa. Dalam peristiwa itu jatuh beberapa korban. Ini menyebabkan kemarahan orang Makassar terhadap VOC bertambah. Dan pada tahun 1634, sebuah armada VOC di bawah pimpinan Lodestin mengepung ibu kota kerajaan Goa. Pada tahun 1641, Belanda mengalahkan Portugis di Malaka. Pada 28 Desember 1653, ada persetujuan utusan antara Belanda yang bernama William van der Beek dengan kerajaan Goa yang terdiri dari beberapa pasal. Pada bulan Mei 1660, kompani mengirimkan armada yang kuat dipimpin oleh Johan van Dam dan Johan Treutman. Benteng Panakukang jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 12 Juni 1660. Walau benteng sudah jatuh, namun pertempuran tetap masih dilakukan. Dan pada tanggal 19 Agustus 1660 ada kata sepakat, sementara perjanjian itu terdiri dari 16 pasal. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 yang disebut sebagai Perjanjian Bongaya, yang pihak kesultanan diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan pihak VOC diwakili oleh Laksamana Cornelis Pilman. Dan isi dari perjanjian tersebut sangat menguntungkan bagi pihak VOC dan berbanding balik bagi rakyat Makassar. Adapun tokoh yang memprakarsai terjadinya perlawanan tersebut adalah yang pertama Karaeng Matoaya, atau dengan nama lengkap Karaeng Matoaya Ima Lingkang Daeng Manyonri, atau disebut juga sebagai Sultan Abdullah, adalah seorang raja kerajaan Talos sekaligus Perdana Menteri Kesultanan Makassar yang sangat berpengaruh pada abad 17. Tokoh kedua adalah Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir Ima Lombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Ia adalah putra dari Sultan Muhammad Said yang memerintah pada tahun 1653 sampai 1669. Tokoh ketiga adalah Sultan Alauddin. Sultan Alauddin merupakan raja ke-14 Goa dan raja pertama yang masuk Islam ketika memerintah. Ia dilahirkan dengan nama Imangarangi Daeng Manrakbia dengan gelar bangsawannya adalah
Ki Daeng Manrakbia. Tokoh keempat adalah Panembahan Muhammad Said, dan tokoh kelima adalah Imam Pasomba. Proses terjadinya dimulai saat VOC berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi pada tahun 1666. Sultan Hasanuddin memimpin pasukannya melawan VOC dan menimbulkan kerugian besar bagi Belanda. VOC kemudian mendatangkan bala bantuan dari Batavia yang membuat pasukan Gorontalo terdesak, sehingga mau tidak mau bersedia menerima perjanjian Bungaya yang diajukan VOC dan yang isinya sangat merugikan Gorontalo. Sultan Hasanuddin kemudian kembali bertempur melawan VOC meski akhirnya kalah saat mempertahankan benteng Samba Upo pada 12 Juni 1669. Saat berperang melawan kerajaan Gorontalo, VOC berkoalisi dengan kerajaan Bone yang dipimpin oleh Raja Arupalaka. Dampak yang diterima Belanda dari perang tersebut adalah: 1. Peroleh hak atas monopoli perdagangan di wilayah Sulawesi dengan mudah. 2. Belanda memperoleh rempah-rempah dengan sangat mudah dengan aturan yang mewajibkan semua pemerintah untuk menyetorkan hasil alam kepada VOC. 3. VOC dapat bantuan dari kerajaan Goa dari ancaman apapun. 4. VOC mendapat hak melarang warga Goa untuk melakukan pelayaran dan hanya beberapa tempat yang diizinkan. Yang kelima, VOC mendapatkan alat-alat sisa perang. Dan dampak yang diterima bagi rakyat Makassar adalah: 1. Tidak bisa leluasa dalam pelayaran antar pulau. 2. Mendapat kerugian karena wajib membayar ganti rugi selama perang kepada VOC dan mengirimkan uang senilai 1.000 orang budak ke Batavia atau senilai 2,5 tael atau 40 mas emas Makassar per orangnya. Setengahnya dikirim pada bulan Juni dan sisanya pada musim berikutnya. Yang ketiga, masyarakatnya wajib menyerahkan hasil bumi atau rempah-rempah kepada VOC. Dari video tersebut dapat kita simpulkan hikmah yang dapat kita ambil adalah: 1. Untuk memotivasi untuk selalu aktif dan menekuni seluruh kegiatan di sekolah. Yang kedua, mengambil hikmah bahwa menjadi pemimpin haruslah memiliki ketegasan dalam berbuat. Dan yang terakhir adalah memahami bahwa jika kita berjuang untuk mempertahankan sesuatu, maka insya Allah sesuatu itu pun akan tetap ada, seperti kerajaan Goa yang masih ada hingga sekarang. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.